Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Bella Juliana dari Akuntansi Perpajakan kelas 5A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah di mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan di sektor-sektor publik atau public sector accounting. Sektor publik adalah entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba, tetapi orientasinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh-contoh dari entitas publik adalah entitas yang bentuknya adalah yayasan dan pemerintah daerah. Contoh sektor publik yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit, universitas. Tapi tidak semua rumah sakit adalah sektor. Rumah sakit yang berbentuk perseroan adalah private sector atau sektor swasta karena orientasinya adalah laba. Cirinya suatu entitas yang dinaungi dalam bentuk yayasan seperti sekolah atau universitas yang bentuknya perseroan, maka bukan public sector. BUMN maupun BUMD bukan merupakan sektor publik, tetapi entitas yang berorientasi terhadap laba. Maka BUMN dan BUMD masuk ke dalam akuntansi keuangan, bukan akuntansi sektor publik. Jadi, sektor publik ciri utamanya adalah tidak berorientasi untuk mencari laba. Di akuntansi sektor publik ini akan lebih ditekankan di dalam 3 hal, yaitu penyusunan laporan keuangan daerah, mempelajari penyusunan laporan badan layanan umum, dan mempelajari tentang pengelolaan dan pelaporan laporan keuangan desa. Di bab pertama, mata kuliah akuntansi sektor publik akan mempelajari tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Reformasi akuntansi pemerintahan. Sebelum tahun 2003, tidak ada laporan keuangan daerah atau laporan keuangan negara. Akuntansinya masih mengikuti akuntansi tradisional, cash berbasis cash, dan single entry. Maka tidak ada pengendalian dan pencatatan aset. Karena aset tidak tercatat, maka sangat mudah aset tersebut diambil alih oleh pihak lain. Maka sejak tahun 2003 sampai 2004, ketika terbit Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pembendaharaan Negara, maka dimulailah reformasi penata usahaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Di tahun 2005 diterbitkan pernyataan terhadap akuntansi pemerintahan, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang mengatur bagaimana pelaksanaan pengukuran, pengakuan, pencatatan, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan di pemerintahan. Jadi, titik tolak dari reformasi akuntansi pemerintahan itu sejak tahun 2003. Maka akan stabil keilmuannya sejak tahun 2005. Muncul PSAK yang pertama. Maka dari situlah keilmuan akuntansi pemerintahan dilakukan dan dipelajari. Standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun laporan keuangannya. PSAP hanya digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak digunakan yang lain. Entitas sektor publik lain harus mendasarkan pada PSAK, tetapi di dalam penyusunan laporan keuangannya mendasarkan ke ISAK 35, yaitu penjelasan PSAK 1 khusus untuk entitas-entitas publik atau nirlaba. Jika universitas negeri mendasarkan pada PSAP karena bagian dari pemerintahan, dan jika universitas swasta itu mendasarkan pada ISAK 35. Begitupun rumah sakit, jika rumah sakit milik pemerintah udah pasti karena dia negeri itu mendasarkan pada PSAP, dan jika rumah sakit itu swasta maka mendasarkan pada ISAK 35 kalau berbentuk yayasan.
Jika rumah sakitnya berbentuk perseroan, maka mengacu pada PSAK 1 di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Setiap standar selalu diawasi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, sampai dengan PSAK 12 tentang laporan operasional. Terkait dengan standar akuntansi pemerintahan, dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dapat diakses di www.ksap.org. Setiap standar diawasi dengan kerangka konseptual. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP yang menjadi acuan bagi penyusunan standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan suatu masalah yang belum diatur di dalam standar. Jadi acuan dari semua standar adalah konseptual. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan adalah penjelasan, klasifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Jadi pengertian akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang diimplementasikan di dalam entitas pemerintah pusat maupun daerah. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Peranan laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan. Peranan laporan keuangan daerah yaitu yang pertama menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Yang kedua yaitu membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisien pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peranan laporan keuangan daerah menjadi akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Jadi laporan keuangan bagian dari bentuk pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan. Yang kedua yaitu manajemen, membantu pengelolaan daerah dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu transparansi dan keseimbangan generasi. Tujuan laporan keuangan yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluarannya. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Penggunaan dan kebutuhan informasi. Yang pertama itu masyarakat. Jadi masyarakat itu membutuhkan laporan keuangan untuk melihat dana pemerintahan digunakan untuk apa saja. Yang kedua yaitu wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa seperti BPK. Yang ketiga yaitu pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keempat yaitu pemerintah. Kemudian entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
Jadi entitas pelaporan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit-unit di dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan kualitas normatif yang harus dicapai di dalam laporan keuangan. 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan. Artinya, laporan keuangan mempunyai manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Yang kedua, andal, jujur, dapat diverifikasi kebenarannya, dan netral atau tidak memihak dalam penyusunan laporan keuangan. Dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat menarik kesimpulan yang tepat, dan yang terakhir dapat dipahami. Prinsip akuntansi pelaporan keuangan yang pertama yaitu basis akuntansi. Basis akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas untuk mencatat laporan realisasi anggaran, sedangkan basis akrual untuk memenuhi pelaporan operasional. Yang kedua yaitu prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip perioditas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Jenis dan bentuk laporan keuangan daerah yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga laporan operasional, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima neraca, yang keenam laporan arus kas, dan yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Keterkaitan antar laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran, temannya itu adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih, sedangkan sementara laporan operasional itu temannya adalah laporan perubahan ekuitas dan neraca. Setiap transaksi yang terkait dengan kas masuk dan kas keluar, pemerintah daerah selalu dicatat 2 kali. Pencatatan basis kas akan menghasilkan laporan realisasi anggaran, dan pencatatan basis akrual akan menghasilkan laporan operasional. Alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan di sektor publik, yaitu yang pertama transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar, diringkas ke dalam neraca saldo, kemudian penyesuaian, kemudian dipindahkan ke dalam kertas kerja. Yang ketujuh, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Jurnal transaksi, jurnal anggaran, jurnal penyesuaian dicatat di jurnal, kemudian diposting ke buku besar. Lalu neraca saldo kemudian disesuaikan dengan membuat laporan keuangan. Struktur laporan keuangan daerah yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu laporan keuangan yang disusun dengan basis kas. Laporan realisasi anggaran menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dan jumlah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Komponennya yang pertama pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dari potensi yang ada di daerah tersebut. Pendapatan transfer adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk operasional daerah. Dan yang terakhir, lain-lain pendapatan yang sah. Komponen yang kedua yaitu belanja. Untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi untuk kegiatan operasi pemerintah daerah, belanja modal, dan belanja tak terduga yaitu belanja yang digunakan untuk penanganan hal-hal tak terduga. Komponen yang ketiga yaitu transfer. Kalau pemerintah provinsi itu transfer ke kabupaten, kalau pemerintah kabupaten itu transfer ke desa. Jadi komponen pendapatan dikeluarkan untuk belanja dan transfer. Surplus atau defisit sama dengan pendapatan dikurangi belanja dikurangi transfer, maka jadilah surplus atau defisit. Komponen yang keempat yaitu pembiayaan. Yang pembiayaan dibagi menjadi 2, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit dan pengeluaran pembiayaan untuk menggunakan surplus. Jadi surplus atau defisit ditambah dengan penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan,
maka sama dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Struktur laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang pertama itu saldo anggaran lebih awal tahun dikurangi dengan penggunaan SILPA tahun sebelumnya. Kemudian ditambah dengan SILPA awal yang dihitung dari laporan realisasi anggaran. Maka hasilnya adalah saldo anggaran lebih akhir setelah penyesuaian. Selanjutnya yaitu struktur laporan operasional. Yaitu ada yang pertama yaitu pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian yang kedua ada beban dibagi menjadi 2, beban operasional dan beban transfer. Nah, pendapatan dikurang dengan beban itu dihasilkanlah surplus atau defisit. Kemudian ditambah dengan kegiatan operasional, maka dihasilkan surplus atau defisit. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Struktur laporan perubahan ekuitas yaitu ekuitas awal dikurangi dengan surplus atau defisit, maka dihasilkan ekuitas akhir. Struktur yang selanjutnya yaitu neraca. Strukturnya yaitu neraca yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian ada arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sekian pembahasan mengenai akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.